Shalom, saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi saya senang sekali untuk membawa renungan bagi kita, khususnya bagi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen. Saya mendorong supaya saudara, kalau kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, berpeganglah kepada imanmu kepada Yesus Kristus. Karena saudara, Yesuslah satu-satunya jaminan baik hidup untuk hari ini maupun hidup masa akan datang. Saudara, tidak ada seorang pun nabi, tidak ada seorang pun rasul, tidak ada seorang pun guru yang berani berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah pintu, akulah gembala yang baik. Dan yang sangat penting, saudara, Yesus berkata, karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja, Dia adalah Nabi, Dia adalah Imam. Sewaktu Dia berinkarnasi, sewaktu Dia menjelma menjadi manusia, Sang Firman itu, waktu Dia berada dalam dunia, Dia berkata, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Itu di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Ucapan ini ketika Dia berbicara kepada Marta setelah kematian saudaranya yang bernama Lazarus. Dalam Yohanes 11:25, saya baca sekali lagi. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Apa maksud kata-kata Yesus yang berkata demikian? Yesus, makna daripada perkataan Yesus ini adalah Yesus berkuasa atas kematian dan kehidupan, baik hidup masa sekarang maupun hidup masa akan datang. Yesus bukan hanya membawa kebangkitan, tetapi Dia sendiri adalah sumber kebangkitan itu. Dia memiliki kuasa untuk menghidupkan kembali orang mati, seperti yang Dia lakukan dengan Lazarus yang sudah mati di dalam kuburan 4 hari, bukan 4 malam. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus, itu dalam Yohanes pasal 11 ayat 43 dan 44. Ini juga menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan dan kematian. Seterusnya, perkataan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, itu bermakna Yesus adalah jaminan kehidupan kekal. Barang siapa percaya kepadaku, Yesus berkata, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Berarti orang yang percaya kepada Yesus akan menerima kehidupan kekal meskipun mengalami kematian fisik. Kematian jasmani bukan akhir bagi orang percaya, karena mereka akan dibangkitkan dalam kehidupan kekal bersama Tuhan. Apa makna Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup? Maksudnya adalah Yesus adalah sumber kehidupan sejati. Tidak hanya dalam kebangkitan akhir zaman, tapi Yesus juga memberi kehidupan rohani yang sejati kepada orang yang percaya kepadanya. Di dalam Yohanes 10:10 berkata bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mereka yang masih hidup tetapi mati secara rohani dapat menerima hidup yang baru dalam Kristus Yesus. Dia akan mengalami sukacita, damai sejahtera, dibebaskan dari kehidupan, perasaan, hati yang susah, hati yang tidak ada damai,
Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui Dia satu-satunya, Dia saja sumber kehidupan itu, Dia saja sumber sukacita itu, maka saudara, sementara kita hidup dalam dunia ini, kita akan menerima sukacita, ketenangan di dalam batin kita sementara kita menjalani kehidupan ini. Pengenalan Yesus sebagai Mesias, penyataan ini menguatkan identiti Yesus sebagai anak Allah dan Mesias yang dijanjikan. Maksudnya yang mengalahkan dosa dan kematian melalui kebangkitannya sendiri. Itu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 dan ayat yang ke-22. Ini adalah bahagian dari aku adalah aku. Maksudnya aku adalah aku itu adalah ego eimi dalam Injil Yohanes yang menegaskan keilahian Yesus. Saya simpulkan daripada renungan ini, ketika Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup," Dia menyatakan bahwa Dia memiliki kuasa untuk memberi kehidupan kekal dan membangkitkan orang mati. Ini adalah janji bagi semua yang percaya kepadanya, bahwa mereka tidak perlu takut akan kematian, karena mereka akan hidup bersamanya untuk selama-lamanya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apapun kebanggaan, apapun yang kita banggakan dalam dunia ini, harta, kekayaan, pangkat, popularitas atau popularity, semua itu adalah sementara. Karena itu apapun tawaran dunia ini untuk supaya kita meninggalkan iman kita kepada Yesus, saudara ingat, hidup ini bukan selama-lamanya. Nah, sekali lagi, kematian bukan akhir dari hidup ini. Setelah kematian ada yang menunggu, yaitu hidup kekal atau hukuman kekal. Fikir-fikirkanlah dan Tuhan memberkati.